Ya, silakan yang lain. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ibu Apri keluar ya, Ibu Apri? Pak Lidara, salam, Pak Lidara. Ya, shalom. Shalom, Pak Bambang. Saya mau tanya Pak Lidara sedikit, Pak Bambang boleh? Boleh, boleh. Belum. Boleh. Baru masuk udah ditanyain. Aduh, pusing Ini deh. ada dengan diskusi kita. Jadi begini, kita ini anak buah Pak Lidara, ya. Anak buah Pak Lidara, Pak Lidara ini atasan saya. Kemudian Pak Lidara mengutus saya kepada seseorang, ya. Kemudian saya menjawab begini, nggak berani saya enggan ketemu orang itu. Kira-kira Pak Lidara marah nggak dengan saya? Oh, tak banting-banting. Hah? Wah. Kalau Pak Bambang marah nggak Pak Bambang misalnya? Apa itu? Misalnya Pak Bambang kan bos saya. Pak Bambang mengutus saya untuk ketemu Pak Huta Barat misalnya. Saya bilang, Pak Bambang saya enggan ketemu Pak Huta Barat. Marah nggak Pak Bambang dengan saya? Enggak. Enggak, dicubit doang. Cuma dicubit doang. Tidak, enggak saya marah. Cuma saya pecat aja. Loh, kan melanggar perintah. Nah, ini yang saya tanya, lah iyalah, saya sekat langsung dia, Pak, Huta Baratnya opungnya. Opung. Sudah paham kan arah pertanyaan saya? Sudah paham kan arah pertanyaan saya? Iya. Nggak paham. Nggak paham. Nggak paham. Nggak paham. Iya, jadi hari ini masuk signalnya hilang. Iya, jadi kalau tadi Pak Bambang yang itu bumi menelan itu, ya kalau saya sih itu bahwa Yesus masuk ke dalam bumi, mengalahkan maut, seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan, begitu loh Pak. Ketika itu juga wanitanya itu adalah ya tadi itu bahwa meremukan ular. Masukkan bumi itu Yesus mengalahkan maut. Yesus tidak pernah menginjil ke dalam bumi. Mengalahkan maut. Ketika mengalahkan Yesus maut, turun ke dalam mati dalam kerajaan maut. Masuk karena dia dalam 3 hari turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam perut bumi untuk mengalahkan kerajaan maut. Kan tadi saya bilang begitu Pak Bambang. Ya tapi Bapak kan masuk ke dalam perut bumi untuk mengalahkan kerajaan maut. Oh. Hari. Ya, malam semuanya. Malam hari. Enggak. Malam semuanya. Ada suara berisik, Pak. Selamat malam. Itu kamu berisik ngapain sih? Enggak ada. Oh. Masih kah? Berisik. Asik, gerosok. Kamu kayak ada orang jual pegang kelontong. Tapi kabelnya. Kayak begini loh. Enggak berarti kabelnya, Pak. Enggak Pak, kayak makan daging kaleng udah habis, dagingnya kalengnya dikosek-kosek. Enggak lagi di mobil, Pak. Ini mungkin karena mobilnya penuh barang, jadi
kotor-kotor gitu. Iya, tapi berisik. Hari ini kuping kita sakit nih, kerotak-kerotak. Itu kayak kalau kita lagi makan yang di kaleng, daging kalengnya udah habis, masih kita korek-korek supaya dagingnya Adik pernah keluar. makan maling nggak? Makan maling, Pak Aning, Pak Lidara. Pernah makan maling? Waduh, paling enak Pak maling itu. Bukan maling motor ya Pak ya, bukan maling motor ya. Makan maling. Opung tidak pernah makan itu ya, Opung ya. Di sana nggak ada maling, Opung ya. Di Perancis. Nggak ada, adanya rampok Pak. Adanya rampok. Aduh, hari ini kita berbahagia ya. Terutama di Paris itu terkenal itu pencopetnya banyak. Kalau di sini sih mana ada maling. Tapi sudah hilang, sudah banyak hilang alat-alat dari sini. Nggak tahu tetangga yang mencuri atau nggak tahu lah. Ya ada aja maling. Pak Bom, sebenarnya tadi saya mau tanya sama Dani, tapi sudah turun. Kayaknya yang diributin surga, masuk surga, ribut sama surga. Alidara. Tapi jaminan masuk surganya nggak pernah ada kok Pak. Yang ada pasti pertama. Masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Lidara, contohnya ya, saya kalau mau jadi perhatian oleh bos, Bom, sini main tenis meja sama saya. Iya bos, main tenis meja. Kan saya nggak tahu main tenis meja, tapi kan nanti pas bos ajar saya kan main tenis meja, betul nggak Pak Lidara? Ya iyalah. Nah, nih cara tenis mejanya gini, nih caranya smash, ini jadi bertahan, iya kan? Iya Pak, pasti. Saya bayangkan gini loh, kalau Tuhannya kita yang benar, mengajak kita masuk surga terus berbuat seks, berarti otomatis bos kita juga suka main seks, benar nggak? Iya Pak, jadi bosnya juga nonton kita sedang bersek-sekan Pak. Apalagi kalau dibikin video terus hasilnya CD-nya dijual di pasar. mantul Ya kita makanya tadi saya tanya kan, saya tanya tadi itu gimana bosnya, Allahnya gimana ngeliatin kita apa ikutan juga? Bukan, jangan nggak boleh bicara orang Tuhan. Jadi kalau saya pengen tahu Pak. Allah yang maha suci itu berbeda. Seks itu di surga termasuk suci menurut mereka. Makanya ya ada pesta seks gitu. Iya Pak Budiman, kan pertanyaannya begini loh. Kan Pak Dani bilang kemarin kalau sudah mati itu masuk surga semua dicabut ya, pikiran-pikiran atau isi otak yang jahat sudah dihilang, isi otak yang mesum hilang, isi otak itu pikiran-pikiran mereka kan dicabut. Nah ya, berarti itu karena semua dicabut mereka itu sudah nggak punya nafsu. Iya. Gitu. Nah, kok ada masih berhubungan seks sampai 72 tahun tegang gitu loh. Itu dia yang saya mau tanya. Jadi yang dicabut apanya? Jangan nanti seperti begini Pak nanti akhirnya. Ya itu kan mereka menjelaskan semua dicabut. Ada debu dunia itu. Ada debu dunia itu Pak. Dicabut. Nah itu. Iya. Ayo silakan tanya sama debu dunia dulu. Apa yang namanya ambigu, ambivalen. Kali darah. Kita sambut dulu debu dunia. Iya Pak. Ya selamat malam debu dunia. Halo selamat malam. Shalom. Ya. Halo.
Halo, shalom. Jadi, shalom. Selamat malam kepada Bapak Gembala semua. Selamat malam, Pak. Saya ada sedikit pertanyaan ini, Pak. Yang kita kembali lagi masalah Allah Kristen dan Allah Islam itu, apakah memang betul-betul beda? Beda, Ya Pak. beda lah. Beda, Pak. Langit dan bumi, Pak. Bapak Gitu, baca Pak. di Perjanjian Lama, Allah di luar Pak. bangsa Israel itu berhala. Maksudnya pribadinya, Pak, pribadinya. Loh iya, Apalagi pribadinya, Pak. Semua. Jauh, Semua. Pak. Berhala. Yang kudus. Yang Itu- kudus dengan yang tidak itu kudus. Allahnya Musa itu bilang seperti itu. Allah di luar bangsa Israel itu berhala. Gini loh, Pak. Saya hanya bingungnya gini. Itu kan saya merujuk begini. Kita kan sama-sama keturunan Adam. Adam itu kan yang menciptakan Allah. Betul. Nah, jadi kan hanya keyakinan kita aja yang membedakan itu. Ya, Contoh keyakinan gini. itu- ya, Contoh gini, Pak. Saya kan ciptaan. Saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Tuhan saya Yesus. Saya punya anak. Anak saya punya anak lagi. Cucu saya akhirnya pindah agama. Apakah Tuhan cucu saya berbeda dengan Tuhan saya? Harus Berbeda, Pak. dibuktikan. berbeda, Pak. Harus Berbeda dibuktikan. kalau dia. Jadi begini, Pak. Mungkin saya bisa jelaskan ya, Pak, ya. Jadi- Gini loh. Sebentar, Pak Lidara. Ya. Berbeda. Kenapa berbeda? Ya kita mempelajari seluruh kitab suci. Kitab suci yang paling komplit adalah Alkitab. Nah, di sana ditunjukkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu dalam kemahakuasaannya selalu mempunyai kehendak kepada manusia. Kalau umpama cucu Bapak berpindah agama, berpindah keyakinan dalam pengertian, sebetulnya saya sih nggak akan menyebut berpindah agama, tapi berpindah keyakinan menjadi tidak percaya Yesus adalah ACBS, Tuhan. ACBS. Nah, di sana kan tertulis di Alkitab bahwa nanti akhir zaman atau penghakiman itu melalui Yesus. Dan kalau di kitab sebelah yang muncul di abad 7, yang mau turun ke dunia itu kan juga kalau itu disamakan ya Isa Al-Masih. Al-Masih, saya lebih senang menyebut Al-Masih bukan Isa Al-Masih. Al-Masih itu adalah Allah yang hidup. Kalau saya mengartikannya. Itu saja Pak Debu. Terima kasih. Maksud saya gini loh, Pak, gini. Kalau Kita saya gini, meyakini Allah itu kan adalah pencipta yang Iya, menciptakan segala isi alam semesta ini, yaitu itulah pribadi Allah, satu pribadi. Yang saya bilang tadi, saya diciptakan, saya meyakini Tuhan Yesus itu adalah Allah, Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Saya punya cucu, anak, cucu saya akhirnya berbeda keyakinan, bukan pencipta, keyakinan aja. Apakah beda Allah saya dan Allah cucu saya? Jauh, gini, Pak. beda. Begini, Pak. Jadi begini, sebenarnya Bisa saya dari tanggap ini? awalnya tidak berbeda, Pak. Karena memang Tuhan menciptakan manusia. Tapi manusia itu sendiri yang membedakan. Gini loh, saya ambil contoh. Ya, sebenarnya Allah yang namanya YHWH itu menciptakan manusia Adam. Nah, yang membedakan ajaran dan manusianya. Adam itu di sana nama. Kalau di Alkitab Adam itu bukan nama, Pak. Orang Kristen juga kadang-kadang tidak mengetahui Adam itu bukan nama, Pak. Berarti Jadi yang dalam artian yang membedakan itu kan keyakinan kita, Pak, bukan Allah kita yang berbeda kan? Iya. Bukan pencipta kita yang berbeda.
Kalau Tidak pencipta Pak, berbeda itu, Pak, berbeda. pencipta itu ya Pak Bomom sebentar. Kalau secara hierarki, ya secara hierarki memang Tuhan menciptakan semua manusia. Makanya Yesus juga datang untuk orang-orang sebenarnya yang tidak percaya pun ditebus. Tetapi manusia-manusia ini yang membedakan, menjadikan atau membuat Tuhan sendiri, Pak. Contoh tadi, ya berbedanya akhirnya jadi berbedanya di situ, Pak. Mereka membuat Tuhan pencipta sendiri. Jadi di mereka punya Tuhan sendiri yang merasa Tuhan di mereka itulah yang mencipta. Contoh tadi saya katakan Adam. Mereka mengatakan ngotot bahwa Adam itu diciptakan oleh Tuhannya. Namanya Adam, Nabi Adam. Tetapi sebenarnya Adam itu bukan nama, Pak. Kalau kalau Tuhan pencipta itu menciptakan Adam itu bukan nama, Pak. Jadi berbeda kalau dibedakan secara iman gitu. Oke, itu kita nggak usah narik ke Adam, Pak. Contoh kecilnya tadi kayak saya bilang tadi, saya ciptaan Allah. Saya meyakini Yesus itu Allah saya, pencipta saya. Saya punya keturunan dan keturunan saya punya keturunan lagi. Akhirnya berbeda keyakinan dengan saya. Kita katakanlah dia menyeberang ke Muslim. Apakah Allah pencipta saya dan Allah pencipta cucu saya tersebut berbeda? Kalau saya mengatakan itu, mengatakan itu berbeda, berarti saya menyangkal Allah yang mencipta saya, kan gitu. Jadi begini Pak, itu pertanyaan. Jadi berbeda Pak, jadi berbeda. Salah. Begini Pak. Bentar Pak, udah apa-apa, biar Pak Bob, biar cepat. Saya punya cucu, ya kan? Bapak tanya begitu kan? Nah, saya ini ciptaan Tuhan. Saya ciptaan Tuhan, satu Tuhan. Cucu saya juga meskipun dari agama dia ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan yang saya kenal berbeda dengan Tuhan yang cucu saya kenal. Iya. Keselamatan berbeda, Pak yang ya. Iya. Kalau saya mati masuk surga, cucu saya mati tidak masuk surga karena dia salah. Namanya asebes. Asebes itu adalah fasik, miskin dalam mengenal akan Tuhan. Atau martial. Jadi martial itu istilahnya begini. Ini ya, ini nih. Ini sudah sasaran. Kalau kita punya sasaran sudah pas. Karena Yesus katakan akulah jalan hidup dan kebenaran. Makanya kita pas. Ya. Kalau Tuhannya tidak, dia sudah tahu nih. Jalan banyak disangka jalan lurus. Tahu-taunya ujungnya maut. Dia meleset, bisa juga dia nggak sampai. Paham Pak ya? Itu sudah jawaban. Iya, jadi gitu Pak Bom yang seperti tadi saya jelaskan, Pak debut dunia. Kita ini semua ciptaan Tuhan. Sama cucu saya juga, cucunya saya juga ciptaan Tuhan. Tuhan yang benar tadinya memang diciptakan. Tetapi ketika dia bersalah jalan, memisahkan, berarti dia kan menciptakan Tuhan sendiri. Berarti sudah berbeda Pak. Ya tadi seperti Pak Bom itu, mungkin Pak Bom penjelas. Kalau saya seperti itu, jadi dia sudah mengambil, dia menciptakan Tuhannya sendiri. Padahal Tuhan sang penciptanya yang adalah yang ini, yang benar, yang menciptakan saya dengan cucu saya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan yang lain, berarti dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan yang menciptakan dia, gitu loh, Pak. Iya, gitu. Dia keluar. Sedikit ya, boleh? Ya, silakan. Iya. Izin saya tanggapin boleh? Nah, saya tanggap. Sabar. Kasih dulu. Ya, saya jawab dulu juga. Memang ya dalam hal menjelaskan segala sesuatu, kita kadang-kadang memang menggunakan analogi ya. Tapi kita ingat juga bahwa analogi itu bukan suatu kebenaran mutlak. Artinya apa? Analogi itu hanya dipergunakan untuk memudahkan kita memberikan pemahaman terhadap orang lain. Itu yang perlu kita catat dulu. Nah, jadi kalau Bapak tadi menggunakan analogi itu, analogi seperti itu ya hanya untuk mempermudah, memperjelas, ya, memberikan pemahaman ya, tetapi bukan suatu kebenaran mutlak. Ya. Nah, apakah sama? Ya, seperti kata Pak Bom tadi, Pak Bom saya rasa itu pasti mengutip ayat Yohanes 4 ayat 22, Pak Bom ya? Ya. Iya kan? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Nah, artinya begini.
Ya, orang semua boleh mengatakan bahwa menyembah Tuhan Maha Kuasa, menyembah Tuhan kita. Tetapi yang mana? Kenal nggak kita sama Dia? Jangan kita salah menyembah ini. Ya, semua orang, anak kecil sekalipun kalau kita tanya, di mana Tuhan? Dari mana kamu tahu Tuhan? Ya, karena kita tahu bumi ada diciptakan Tuhan. Ya, udara ada karena Tuhan, walaupun kita tidak merasakan. Semua orang akan tahu, tetapi Tuhan yang mana yang menciptakan? Nah, makanya di Yohanes 4 ayat 22 itu jelas dikatakan, ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, kenapa kita kenal sama Tuhan kita? Tuhan kita sudah mengenalkan diri. Ya. Jadi itu sudah jelas, ya, jelas berbeda. Nggak mungkin Tuhan yang sama mengajarkan ajaran yang berbeda. Nggak mungkin. Ya. Nah, Tuhan itu dia, betul. Ajaran yang sama. Masa Tuhan di sini ajaran Tuhan kita tidak memperkenalkan tidak memperkenankan untuk berlaku seperti ini. Tapi kok yang di sana misalnya boleh gitu kan? Masa Tuhan sama sih, kan begitu. Nah, berarti ada salah mengenal Tuhan. Ya. Jadi sama atau tidaknya itu tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Itu sangat penting. Saya kira begitu Pak Bom Bom, ya. Mungkin yang lain tambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, saya tambahin Pak Bom Bom, boleh? Silakan. Oke, tadi pertanyaannya apakah Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita gitu Pak di dunia, ya? Iya Pak. Jadi Tuhan kita itu roh. Kalau Tuhan mereka kan zat, gitu ya. Jadi itu satu perbedaannya. Kedua, apakah ajarannya sama dengan ajaran yang diajarkan Tuhan kita? Nah, kalau sama, nggak mungkin ajarannya berbeda. Pasti sama ajarannya. Nah, jadi itu saya rasa itu yang sangat esensial, bahwa ajarannya itu sangat bertolak belakang, ya, ajaran Tuhan kita dengan ajaran mereka gitu. Itu yang saya bisa simpulkan Pak Debu Dunia. Terima kasih. Iya. Ya itu dia. Berarti saya tambahkan dulu Pak Bom Bom sedikit, ya. Ini pengalaman hidup. Silakan. Gini Pak analoginya. Pernah ada menelpon keluarga saya, kamu dapat hadiah katanya. Datanglah ke sini, Pak, gini. Ya meyakinkan. Tapi setelah di sana, tapi transfer dulu katanya. Jadi transfer, pergi ke tempatnya nggak ada, bohong gitu. Alasannya, argumennya itu, waduh luar biasa. Nah, masuk akal. Dia mungkin pribadi keluarga kita ini udah diamat-amati lah. Nah, setelah ditransfer, ketemu di sini nggak ada, ternyata bohong. Jadi kayak gitu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang saya tentang agama ini, jelas Yesus mengatakan kita tahu dari buahnya saja. Dari situ kita udah pasti, Pak. Kalau saya sih bagi saudara kita Muslim ini mengaku Tuhan, tapi kok kenapa kok yang disembah Ka'bah atau batu hitam, mengatasnamakan Tuhan? Gini loh Pak, biar saya perjelas, tolong saya dengarkan. Maksud saya gini, ini kan masalah keyakinan yang kita imani. Saya nggak peduli iman mereka menyebut Allah mereka itu seperti apa. Yang mau saya tekankan, pertanyaan saya, sosok yang menciptakan manusia di dunia ini apakah berbeda? Itu saja. Kok jadi saya ada mendengar perdebatan di room Kristen dan Islam ini seperti itu kan? Ya gini jadi saya Pak, bingung gitu. Tadi saya udah jelaskan, taruhlah kita belum beragama nih Pak, nggak ada Kristen, nggak ada Islam, nggak ada Hindu kan, begitu. Makanya tadi saya jelaskan begini. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia satu sumber Pak. Iya. Jadi semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, ketika manusia ini sudah jadi, Tuhan berkata, inilah aku, sembahlah aku, karena akulah penciptamu. Nah,
orang Kristen menyembah Tuhan yang menciptakan ini. Si sosok Tuhan yang menciptakan ini yaitu YHWH. Makanya kalau manusia itu sebenarnya satu pikiran, makanya tidak akan ada agama-agama yang berbeda. Tuhan hanya satu, menyembah Tuhan pencipta, yaitu sudah dikatakan bernama, mengatakan aku adalah aku, eser itulah Tuhan pencipta. Nah, ketika ada timbul-timbul ini, itulah manusia yang menciptakan Tuhannya. Contoh, saya paham maksudnya Pak Debu. Jadi saya orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai sang pencipta. Anak saya menyembah dewa. Cucu saya menyembah jadi Muslim. Nah, berarti padahal yang menyembah itu, yang menciptakan manusia itu adalah yang Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus. Nah, ketika mereka mengatakan mereka Tuhannya adalah itu, ya sudah berbeda dalam arti dia menciptakan Tuhan sendiri. Nah, keyakinannya dia Tuhannya itu yang menciptakan dia, padahal yang menciptakan dia sebenarnya Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Begitu loh, Pak. Intinya jadi sama Pak ya penciptanya. Itu aja. Perbedaannya Tuhan yang menciptakan tetap satu. Tapi Tuhan yang benar yaitu. Tapi ketika dia menyembah Tuhan yang selain itu, berarti dia sudah salah, dia sudah menciptakan Tuhan sendiri dan Tuhannya pasti berbeda di dalam keyakinan dia, gitu loh Pak. Saya tambah sedikit ya. Coba kita gunakan analogi juga ya. Nah, pertanyaannya kan menggunakan analogi. Sekarang saya menggunakan analogi ya. Misalnya saya katakan saya mengenal Pak Bom Bom. Pak Bom Bom orangnya besar, ya, suka ngemil, ya. Kemudian sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang menggambarkan begini, mencerita Pak Bom Bom orangnya kurus, ya, tidak suka ngemil, tidak mengerti firman Tuhan. Nah, yang mana yang benar, ya? Artinya apa yang mengatakan Pak Bom Bom berbadan kurus, tidak suka ngemil, tidak ngerti firman Tuhan, itu berarti dia mengenal Pak Bom Bom palsu, bukan Pak Bom Bom yang benar. Nah, kira-kira begitu ya. Itu jadi, analoginya berbeda lah Pak. Itu kan mengenai pengenalan. Ini kan mengenai penciptaan Pak. Penciptaan. Yang mau saya tanyakan, apakah beda yang menciptakan Tuhannya? Gini, Tuhan yang menciptakan saya dengan Tuhan yang menciptakan. Berarti sumber Pak, sebentar Pak Jeki, saya ini kurang jelas berarti ya. Gini loh Pak. Ini Pak. Sebentar Pak Lidah. Sumber, dia mengatakan sumber Pak Mordekai, sumbernya itu yang mengeluarkan contoh begini. Air aja deh, kita analogikan air. Air itu pertama kali yang terbit di Indonesia itu Aqua Pak. Benar nggak? Aqua, air. Kemudian air yang sama itu juga jadi air Ades, jadi air ini, air itu. Nah, ketika ditanyakan yang airnya sumbernya sebenarnya yang mana? Yang sebenarnya yang benar adalah Aqua. Tapi yang sumber lain ini ya sumbernya dari situ, tapi dia mengatakan sumbernya dia adalah sumbernya Ades, sumbernya ini. Padahal sumbernya, contoh lah kita beli aja di toko, saya sering ya tukang warung, saya beli Aqua, yang dikasih bukan Aqua Pak, merek lain, itu berarti dia lebih percaya kepada itu, walaupun sumbernya satu, dia sudah salah Pak, gitu loh. Memang Tuhan yang menciptakan, maksudnya debu tanah itu, debu dunia itu, bahwa yang menciptakan Tuhan satu, ya satu, memang satu Pak. Tetapi orangnya ini, manusianya itu mempercayai Tuhan yang lain, tidak lagi percaya kepada Tuhan yang satu itu. Gitu loh Pak. Benar. Jadi kalau dibilang berbeda Tuhannya jadi beda. Sedikit ya. Tadi saya kan sudah katakan bahwa analogi itu bukan suatu kebenaran. Analogi itu sangat relatif, hanya untuk memperjelas sesuatu pemahaman, kan begitu. Nah, sekarang kan Bapak saya tanya juga, misalnya begini, Bapak bilang menyembah Tuhan, kan, sama-sama menyembah Tuhan. Oke, semua orang berkata menyembah Tuhan yang esa, betul.
Di Yakobus nanti juga dikatakan, setan pun tahu bahwa Tuhan itu satu. Ya. Nah, tapi masalahnya Tuhan yang mana? Apakah benar kita menyembah Tuhan yang pencipta alam semesta yang sejati? Ya, semua bahkan agnostik pun mengakui bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Iya, tapi Tuhan yang mana? Dalam kekristenan itu Tuhan yang pernah hadir ke dunia ini, yang pernah menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus Kristus berarti palsu. Begitu. Jadi jangan ada kekerasan. Dalam hal identifikasi sudah salah ya salah, beda. Ya, walaupun yang dimaksud tujuannya sama, mau yang itu. Tetapi bagaimana sama? Pribadinya beda, ajarannya beda. Berarti yang palsu. Pribadinya beda. Ini yang membuat saya rancu itu, Pak. Ada keterangan pribadi beda ini. Berarti kan saya ada sudah Tuhan katakan, lagi, Pak. Berarti ada Tuhan lagi bagi dia. Loh, kalau kita meragukan sesuatu, berarti kita iman kita nggak kuat, itu aja. kan saya sudah katakan. Begini Pak, sekarang begini. Gini. Kita mengenal Bapak berdasarkan apa dulu? Tuhan itu Esa, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa dan sebagainya kan? Berdasarkan penciptaan, Pak. Tuhan Maha Pencipta kan? Hanya itu kan? Betul nggak? Iya. Berdasarkan penciptaan beda. Oke, betul. Kan, gitu. Sekarang saya tanya, semua agama mengatakan itu nggak? Bahkan agnostis sekalipun mengatakan demikian nggak? Iya. Iya. Nah, sekarang kalau Bapak menganggap agama semua sama, oke, berarti argumentasi Bapak benar. Tapi kalau Bapak mengaku Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, bahwa keselamatan di muka bumi ini tidak diberikan nama yang lain selain Tuhan Yesus, ya berarti Bapak harus tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta, tidak ada yang lain. Di luar itu bukan Tuhan. Demikian, terima kasih. Yang menciptakan saudara-saudara kita dari seberang itu bukan Tuhan kita juga. Pengenalan akan Tuhan, aduh. Boleh saya bantu Pak, coba. Semua orang sebenarnya Muslim apa Kristen ini? Saya Kristen. Enggak Pak, dia cuman bertanya sumber Pak, sumber penciptaan. Betul. Kan sudah dianalisis yang mencipta. Tadi yang dimaksud Pak Bom-Bom, tapi pengenalan akan Pak Bom-Bom itu salah. Ya beda. Gini loh gitu. Pak, gini analoginya tadi kan sudah saya katakan. Saya beragama Kristen. Saya meyakini Yesus itu adalah Allah pencipta saya. Terus saya punya cucu yang merupakan darah daging keturunan saya, berbeda keyakinan dengan saya. Akhirnya berbeda keyakinan dengan saya. Saya menjustifikasi nih. Kamu bukan ciptaan Allah saya. Berarti saya menyangkal dong. Salah Pak, maksudnya begini Pak, tetap ciptaan Tuhan, tapi kamu sudah menjadi pengikut yang kamu yakini Tuhanmu. Silakan, gitu loh Pak. Sumber tetap satu Pak, gitu loh. Ya, itu tadi yang saya tanyakan Pak. Ya, saya bukan menanyakan masalah keyakinan, bukan masalah keyakinan, keyakinan dia mau menyembah Tuhan yang lain. Sumbernya tetap satu Pak, karena pencipta cuma satu. Ya makanya tadi saya katakan manusia itu sendiri yang menciptakan Tuhan lagi. Keyakinan lain itu yang menciptakan Tuhan lagi dan mengikuti Tuhan yang salah. Tadi Pak Bom kan sudah jelaskan. Iya. Gampang sekali kok. Tadi kan saya sudah bilang. Penciptaan itu satu. Saya sudah kasih contoh kenapa dibeributkan lagi. Iya. Kan tadi sudah itu. Satu yang menciptakan. Ini sebenarnya pertanyaan sangat bodoh sekali sebenarnya. Minta maaf ya. Bodoh sekali. Iya. Jadi. Saya kan udah kasih contoh. Minta maaf. Kalau orang Kristen bertanya saya marah. Kalau orang Kristen. Iya. Kalau jemaat saya begitu saya minta maaf. Bukan saya marah. Tapi saya memang marah. Saya ini kan saya ini punya cucu, sama-sama Tuhan yang saya ciptakan, saya, cucu, teman saya, saudara saya, famili saya, Tuhan ciptakan. Tapi kalau masalah keselamatan bisa berbeda. Berbeda. Gitu loh. Beda. Tuhan satu.
Tuhan yang menciptakan, ya Tuhan. Orang ateis bilang Tuhan, ya Tuhan satu, Tuhan kita. Elohim Abraham, Yahweh itu yang ciptakan. Tapi keselamatan Tuhan yang benar itu Yahweh. Selama ini kan mereka dibutakan, ada selumbar mata, dan mereka nggak tahu Tuhan yang sebenarnya mereka kenal. Itu namanya itu asebes. Asebes itu namanya orang di luar Tuhan, orang fasik. Itu aja Pak ya. Nggak usah kita sama yang lain aja, kita diskusi. Ada Nah, ya, jadi itu Pak Debu ya tetap satu. Jadi keyakinannya berbeda, dia sudah menyatakan. Ateis itu tidak kenal Tuhan, Pak. Iya, Pak Bob, ateis itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi Pak Bob tapi mereka makhluk. Hari. Tapi mereka ciptaan Tuhan. Emangnya mereka ciptaan setan? Betul, mereka memang ciptaan Tuhan, tapi mereka tidak lagi. tidak memahami, tidak mempercayai Tuhan. Udah nggak usah perpanjang. Babi saja, babi ciptaan Tuhan. Betul. Iya kan, binatang ciptaan Tuhan, tapi mati habis. Di Islam itu punya Tuhan Maha Pencipta. Di Kristen juga punya Tuhan Maha Pencipta, yaitu Tuhan Bapa. Memang, tapi keselamatan Tuhan yang kau sembah, kau tidak tahu Tuhanmu. Iya, kalau kita balik lagi ke kemarin, kan Kristen punya cara untuk beribadah kepada Tuhan Maha Pencipta. Islam juga punya cara untuk beribadah kepada Allah. Pak Ari, di Kristen itu pencipta itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan Tuhan Bapa. Ya. Itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Yesus itu dilahirkan atau berbagi dua, Pak. Jadi gini, tadi saya mendengar bahwa Tuhan dilahirkan, kelahiran Tuhan. Berarti kan kalau kata-kata ada Tuhan dilahirkan, Ari nggak pernah. Sebentar Pak Budiman, nggak pernah ada Tuhan dilahirkan, Ari. Tidak pernah ada Tuhan dilahirkan. Itu kamu yang buat-buat, Ari. Nggak pernah ada Tuhan yang dilahirkan. Sebentar Pak Budiman, ini masalah ini kamu kalau bicara ini bicara ke Tritunggal ya. Sebentar saya jelaskan, nggak pernah ada Tuhan dilahirkan, Ari. Setelah kelahiran Tuhan katanya tadi saya dengar Pak, gini loh, begini Hari kelahiran Tuhan bukan berarti Tuhan dilahirkan. Sama aja Allah punya wajah, punya kaki. Apakah Allah mau punya wajah, punya kaki? Kelahiran Tuhan itu maksudnya apa, Pak? Nah, kelahiran Tuhan itu adalah kelahiran Sang Firman menjadi manusia. Sebentar. Kelahiran lahir itu apa? Diem dulu. Lahir itu apa sih? Lahir itu keluar dari perut manusia. Itu lahir, keluar dari perut manusia, atau kalau binatang itu beranak. Paham, Ari? Lahir itu dari perut manusia. Dengar dulu, kamu dijelasin. Ketika Sang Firman itu menjadi manusia, dia perlu dilahirkan dari seorang manusia karena dia manusia. Kalau dia binatang, beranak dari binatang. Jadi ketika manusia ketika Sang manusia itu Sang Firman itu menjadi manusia, maka dia perlu dilahirkan. Bukan berarti ujuk-ujuk jadi manusia, nggak dilahirkan. Itu aneh. Ketika dia dilahirkan, dia manusia. Tetapi di dalam diri manusia itu adalah Tuhan atau Allah sendiri. Rohnya adalah roh Allah. Firman-Nya yang jadi daging dan manusia itu yang dilahirkan, itulah Allah sendiri. Fil bati kalimat wa kalimatullah. Innallah wa kalimatullah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi manusianya Yesus lahir pasti. Tetapi di dalam manusia Yesus itu adalah Tuhan
yang berdiam di dalam manusia Yesus. Makanya Yesus dibilang Tuhan. Makanya ketika lahir itu disebut Tuhan, ya nggak ada masalah. Bukan berarti Tuhan dilahirkan atau manusia jadi Tuhan. Tidak pernah ada. Manusia bodoh paling bodoh di dunia yang mengatakan Tuhan dilahirkan atau Tuhan bisa mati. Atau Kenyataannya Tuhan mati 3 hari, Pak. Nggak ada Tuhan mati. Yang mati manusia, Ari, sayang. Yang mati itu adalah firman. Sekarang Al-Quran itu kan firman Allah, betul nggak? Betul. Saya punya pertanyaan. Sebentar dulu saya jelaskan. Ini analoginya. Ketika Quran kamu dibakar, disobek-sobek, apakah Tuhanmu mati yang di dalam Quran itu? Firmannya. Firman itu bukan yang tercatat di dalam lembaran-lembaran, Pak. Maksudnya kalamullah adalah bukan yang tercatat di lembaran-lembaran. Ketika seorang mengucapkan dengan mulutnya. Oke, saya paham. Jadi berarti yang di dalam tulisan Quran itu, yang di dalam itu adalah kalimatullah itu kekal atau tidak? Bisa mati atau tidak? Bisa hancur atau tidak? Kertasnya hancur. Kertas yang di dalamnya, yang saya tanya, yang kandungan di dalamnya, yang itu firman, tulisan-tulisan wahyu Allahmu, hancur tidak? Kalau mulai tidak hancur, Pak. Nah, begini, Pak. Itu dengar dulu. Kamu saya jelaskan supaya kamu jelas. Jangan kamu teriak-teriak Tuhan lahir, Tuhan mati. Enggak. Yesus itu sama dengan Quranmu. Yang bisa mati, bisa hancur, bisa musnah, daging dan darahnya. Tetapi firman atau kalimatullah, rohnya yang di dalam tidak akan pernah bisa mati, sama dengan isi Quranmu, kekal, tidak akan mati. Itulah yang Tuhan. Berarti yang mati 3 hari itu daging atau firman, Pak? Firman yang menjadi daging. Berarti firman yang mati. Dagingnya yang mati. Berarti daging itu bukan firman. Kamu sekarang ngomong begini, keluar suara begini, ya? Apakah suaramu mati ketika saya matikan komputer saya? Apakah suaramu mati? Nah, enggak, sama. Firman itu tidak akan mati karena firman itu kembali kepada Bapa. Yang mati adalah tubuh jasmani, daging dan darah itu yang mati. Itu pun mati bukan mati seperti kamu dikubur terus nggak bangkit lagi, nggak naik lagi, nggak hidup lagi. Yesus secara daging dan darahnya dia mati untuk turun ke dalam kerajaan maut. Bukan mati terus jadi belatung, jadi tengkorak yang seperti sekarang ada di Madinah sana, tidak pernah bangkit, jadi tulang belulang. Daging itu kan adalah firman, Pak, betul nggak? Daging itu jadi firman itu yang jadi daging. Iya, tapi firman itu tidak akan pernah bisa mati. Berarti yang mati 3 hari itu siapa, Pak? Daging atau firman? Daging dan darah. Kalau kamu daging dan darah kamu mati nggak nanti dikubur nggak? Innalillahi wa innalillahi rojiun nggak? Dikubur. Itu mati. Terus rohmu sama jiwamu mati nggak? Tidak. Nah, begitu juga Yesus. Yesus itu roh dan jiwanya yang adalah firman itu tidak akan pernah bisa mati. Berarti begini, Pak. Berarti apa lagi? Berarti ketika mati itu mereka Yesus itu tidak mati. Sekarang saya tanya, Ari, kamu tahu nggak esensi mati itu apa? Mati itu berpisah antara jasad dengan roh. Nah, inilah kamu mesti belajar. Mati itu berarti berhenti semua. Tidak akan hidup lagi kalau namanya mati. Kalau arloji kamu mati, tapi dalam rohnya itu atau sudah tidak ada, Pak. Barang kamu mati, kamu bisa hidupkan lagi nggak?
Enggak, ini mati benda atau mati manusia, Pak? Karena benda dan manusia itu beda. Mati manusia itu adalah keluar tuh rohnya dan jiwanya, keluar daripada tubuhnya, keluar roh dari tubuhnya. Pak Mordecai, Rewawa, udah. Kita jawab Ari cepat, lama sekali Ari ini. Enggak, saya udah sebentar Pak Bom. Tadi saya udah analogikan firman Allahnya dia sendiri. Ketika ditanya firman Allahnya mati, tidak sama Yesus, tapi dia mau membeda-bedakan. Nggak akan ada lagi yang bisa menjelaskan kalau begitu. Ari. Nah, tadi sebenarnya gini, Pak Lidra. Tadi kamu saya dijawab tidak? Kamu mau dijawab tidak? Biar pindah topik yang lain. Kamu mau dijawab enggak? Aku punya banyak pertanyaan Pak Bom. Ya, saya tahu. Kamu mau dijawab yang ini enggak? Kalau nggak mau dijawab, saya diam aja. Kalau yang ini aku anggap udah selesai. Oh ya udah, lanjut yang lain. Silakan. Aku ada pertanyaan yang lain. Oh itu repot. Apalagi saya jawab. Kalau masih ini saya jawab. Hari pokoknya setiap pertanyaanmu saya akan jawab. Anggap aja. Udah clear, anggap aja udah clear. Ya, clear, sudah. Apalagi? Karena saya nggak mau bertemu pada satu pertanyaan. Apalagi? Membahas masalah yang kemarin semalam itu, Tuhan Bapa dan Yesus ada di dalam. Tidak pernah ada namanya Tuhan Bapa. Tidak pernah ada namanya Tuhan Bapa. Oh, siapa dong? Bapa. Bapa, ya. Ya. Bapa dan Yesus itu kan sekarang ada di surga. Ya. Secara analogi berarti Tuhan lebih kecil dibanding surga, Pak? Enggak ada, itu menurut kamu. Di dalam surga itu gedean siapa, Pak? Di dalam surga gedean siapa? Maksudnya? Iya, emang kamu bilang surganya surga atau Tuhannya? Sebentar, emang surga kayak rumahmu? Kira-kira berarti apa, Pak? Nah, surga. Begini, Ari. Ari, ya. Meja, kursi tidak akan bisa membayangkan pembuatnya. Kalau kamu membayangkan surga seperti rumahmu, ya itu pikiranmu. Oh, nggak muat. Lebih besar mana? Surga, Tuhan sendiri aja kamu persempit. Tuhan itu melingkupi seluruh dunia. Makanya Allah mau bilang, Allah bersama-sama sobirin. Allah kamu itu bersama-sama dengan orang beriman. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak, Ri? Itu pembahasannya ada topik-topik pembahasan iya, itu ada. Saya tanya dulu, benar nggak Allah bersamanya itu bersama-sama itu dengan orang beriman? Bersamanya itu bukan bersama zat. Betul, tapi itu bukan bersamaan zat. Iya, terus ketika kalau Bapak nanya masalah sabar, saya tanya kamu. Ketika ada 1 miliar orang, apakah Allah mau jadi 1 miliar? Kan saya udah bilang, kebersamaannya Allah dengan orang yang bersama sobirin itu bukan kebersamaan zat. Bersamaan apa? Pengetahuan, pengawasan, penjagaan. Seperti itu. Ya itu Tuhan Yesus begitu, bersama. Jadi nggak akan terbatas ruang dan waktu, omnipresent. Kamu ngerti nggak? Surga itu seperti apa? Ketika orang Kristen itu mengatakan Bapak di surga, Yesus di surga, surganya itu seperti apa? Mana yang lebih besar, Tuhan atau surga? Surganya itu kalau kamu tanya mana lebih besar, saya udah katakan, saya tidak akan jawab karena itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Besarnya surga sebesar rumahmu atau sebesar dunia ini. Yang pasti, ya. Nah, oke, saya balik. Surga Tuhanmu sebesar apa? Seluas langit dan bumi. Nah, itulah jawabannya. Kamu nggak usah bertanya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Bapak dan Yesus sama surga besaran siapa, Pak? Allahmu sama surga besaran siapa? Jawab saya dulu dong, Pak. Ya, itu jawabanmu
yang pertanyaanmu Enggak, jawabannya Bapak ada ngopi, di pada Bapak kamu ngopi jawaban sendiri. saya, Bapak ngopi jawaban Enggak. saya. Kalau Jawab dulu. kamu bertanya itu jawabannya ada di pada jawabanmu. Apa jawabanmu itulah jawaban saya. Berarti Bapak ngopi jawaban saya. Enggak, bukan ngopi. Karena jawab Ya kalau gitu jawabannya apa? pertanyaanmu yang Anggap harusnya saya nggak tahu, Pak. dilontarkan kepada Anggap saya dirimu nggak tahu. sendiri. Enggak, Sama, anggap saya karena nggak tahu. saya tidak pernah ditulis di Alkitab besarnya surga. Yang lain bisa jawab Ya. nggak? Siapa yang lebih besar antara Tuhan dengan surga? Nggak akan ada yang bisa jawab karena nggak bisa jawab di luar Alkitab. Katanya Alkitab itu lengkap, Pak. Katanya Berarti nggak lengkap, dong. katanya Al-Qur'anmu itu ini sempurna. Berarti nggak lengkap dong. Itu, Roh. Berarti kamu nggak bisa Lu gimana jawab, bisa berarti nggak ngukur, sempurna Roh? dong. Hari Roh gimana Pertanyaan ngukur saya. rohnya? Iya, pertanyaannya siapa yang lebih besar, Allah Tuhan kamu, atau surga? kamu zat. Allah Bentar, kamu Pak, zat. Ada sebentar, Pak, ukurannya. berarti sebentar pasang penggugat. Saya tanya sama Ari, kamu bertanya begitu, jawaban saya ya itu adalah jawabanmu. Anggap saya nggak tahu, Pak. Anggap saya nggak tahu. Saya anak kecil. Saya bertanya sama Bapak. Ya, Kira-kira jangan ada anak kecil bertanya. Jangan, saya juga anggap juga, saya juga anak kecil bertanya kepadamu, Allahmu sebesar apa dan surga Allahmu sebesar apa? Kalau begitu saya menganggap kita sama-sama tidak tahu. Nah, atau bisa jadi saya menganggap bahwa Bapak mengopi pertanyaan jawaban saya. Mendingan kamu bertanya yang masuk di akal. Ini masuk di akal loh, Pak. Iya, saya juga bertanya masuk di akal. Allahmu sama surgamu sebesar apa? Besar, oh Tuhan, gitu loh. Oh, yang Siapa sebesar apa? Allahmu sama surga, Allahmu sama surga, Allahmu besar mana? Saya punya jawaban, tapi saya pengen. Saya juga punya jawaban. Saya juga punya jawaban. Saya pengen tahu kamu. Nggak usah tahu. Kamu aja nggak pernah mau kasih tahu jawabanmu. Saya sudah menjawab semalam. Saya bertanya sekarang untuk kekristenan. Makanya saya bilang, ini menjawab, ini melanjutkan pembicaraan malam. Ganti topik nggak akan selesai. Apa jawabanmu? Saya nggak ada tadi malam. Apa jawabanmu? Pak Lidra itu cuma mengcopy. Ya, Pak Lidra udah keluar kok. Saya tidak ada tadi malam. Jadi gini aja, saya tidak ada tadi. Saya tidak ada tadi malam. Jadi saya tidak tahu. Sekarang coba kamu jawab. 10 menit terakhir. 10 menit terakhir saya sudah menjawab. Sekarang kamu jawab. Saya tidak ada. Saya tidak ada. Kamu jawab sekarang. Ya udah, Pak Lidra jam dulu. Coba Pak Bom mau dijawab, Pak. Nggak akan Pak Bom jawab. Berarti Alkitab yang katanya semuanya bisa menjawab pertanyaan ini tidak ada jawaban. Berarti Quranmu juga yang katanya bisa sempurna dan sempurna bisa menjawab tidak ada jawaban. Ada jawaban? Mana? Apa jawabanmu? Coba. Buka video yang semalam. Itu sudah saya jawab kok, Pak. Iya, saya nggak ada tadi malam. Coba kamu jawab sekarang. Ada saya. Ya, udah. Buka aja. Biar Pak Bom video yang kemarin lebih banyak lagi viewernya. Nggak perlu aja, saya nggak perlu. Saya mau jawaban kamu di depan orang semua di sini. Saya balik bertanya. Saya juga balik bertanya. Saya udah jawab pertanyaan. Berarti sebenarnya Pak Ridra itu sedang defend karena Pak Ridra tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Kamu yang defend buta membela sesuatu yang nggak jelas. Saya nggak defend. Bukan, saya nggak defend kenapa? Karena semalam itu saya jawab. Mana jawabanmu? Saya nggak tahu karena saya nggak ada. Ya udah, berarti intinya seperti itu. Ya, ternyata Bible tidak bisa menjawab. Ternyata Quranmu juga tidak bisa menjawab. Ya udah, terserah. Saya sudah menjawab. Jadi silakan nonton malam. Terserah kamu mau ngomong apa. Silakan yang lain pertanyaanmu. Berarti ada pertanyaan lagi yang ketiga. Tiba-tiba lupa. Silakan. Entar deh. Tiba-tiba lupa gara-gara Pak Lidra mencoba mendebat. Malam. Ya, malam. Iya. Ya, izin boleh Pak Bom. Silakan, Pak. Oke.
masih banyak nggak pertanyaan Ari? Atau boleh gantian nanya? Ada dua pertanyaan lagi, cuma saya tiba-tiba nih ngeblank gitu, karena saya masih muda udah kena Alzheimer ya. Ari bukan, saya agak heran aja, pertanyaan saya itu nggak ada yang berani menjawab, dan ya gitulah. Bukan nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Pertanyaanmu pertanyaan yang tidak masuk di akal orang waras. Mengapa tidak masuk di akal, Pak? Nah, saya tanya aja, kamu nggak bisa jawab kok. Bukan, pertanyaan saya kenapa itu tidak masuk di akal, pertanyaan seperti itu. Enggak masuk di akal, makanya saya bilang masuk di akal kan? Harusnya ada jawabannya. Jawaban saya tergantung dari jawabanmu. Kenapa tergantung jawaban saya? Anggap aja saya ateis. Sama, anggap aja saya juga nggak punya agama. Berarti Bapak emang tidak bisa menjawab. Kamu juga tidak bisa menjawab. Saya sudah menjawab semalam. Saya juga bisa menjawab kalau kamu menjawab. Pak Lidara, saya mau tanya sedikit sama dia itu ya. Silakan Pak, silakan. Anda bisa jawab pertanyaan saya tidak, Pak Huta Barat? Saya tidak bertanya. Jadi bisa menjawab. Al-Quran ya, udah tidak bisa menjawab. Tetek bengeknya ya. Saya hanya bertanya pribadimu ya. Kau ini punya grup Wahabis atau Salafis? Karena semua pertanyaan-pertanyaan kamu itu saya mendapatkannya dari Salafis dan Wahabis di Eropa ya. Di Eropa. Oke. Dari mana saja kamu tuh semuanya kan datangnya itu dari Salafis dan Wahabis di seluruh dunia kan yang kamu pakai di Indonesia itu. Sekarang kamu punya grup Salafis, Wahabis itu tolong ditunjukkan dong sama kami. Maksudnya grup gimana? Saya nggak punya Karena Republik Indonesia itu kita punya grup tahu mempertahankan Salafis dan Wahabis. Sama orangnya seperti kau itu. Sama dengan grup-grup kau itu. Pertanyaannya itu semuanya pertanyaan goblok. Oke. Kenapa goblok? Makanya saya tanya. Salahnya di mana pertanyaan saya, Pak? Nah, salahnya karena bisa jawab nggak? Pertanyaan kamu itu pertanyaan goblok. Berarti tidak bisa dijawab. Pertanyaanmu itu pertanyaan goblok. Kalau ada orang yang mau jawabin, jadi goblok. Ya, ini tahu nggak? Enggak, salahnya di mana? Anggap aja ada anak kecil bertanya sama Bapak, Pak Huta Barat, Tuhan itu sama masalahnya nggak ada anak kecil yang pernah tanya begitu, Ari. Apakah Tuhan sama? Kalau kau anak kecil, tunjukkan dulu muka kau. Ayo tunjukkan muka kau. Kalau kau manusia, kamu ini manusia atau jin? Ayo tunjukkan muka kau. Tunjukkan. Tenang Pak Huta Barat. Tenang. Iya, keterlaluan Wahabi Salafis di Indonesia itu tetap dipelihara ya. Beras Lai Huta Barat. Halo. Oke, Ari. Oke, lanjut yang lain. Pak Jeki mau tanya, silakan Pak Jeki. Kalau enggak saya mau tanya sama dia gantian. Oh, lanjut dulu Pak, nanti saya mau. Oke. Ari, tempat tinggal Allahmu di mana itu, Ari? Takhtanya. Ari. Menurut Bapak di mana? Kan saya tanya. Kalau menurut saya, yang saya baca di hadis itu di Arsi. Benar nggak? Ya, betul. Arsi betul. Kan? Betul. Arsinya ada di mana, Pak? Arsinya itu ada di luar. Di luar mana? Di luar Jagat Raya. Iya, di mana? Ruat Jagat Raya, orang semua anak kecil juga bisa. Saya tinggalnya di luar Jagat Raya. Ilustrasinya begini. Ada dalam sebuah hadis Allah katakan, perbandingan antara bumi dengan seluruh bintang-bintang di langit itu ibarat cincin yang dilempar di padang pasir. Cincin itu adalah buminya dan padang pasir itu adalah Jagat Raya. Oke.
Terus perbandingan kalau antara jagat raya dengan langit kedua itu ibarat cincin yang dilempar di padang pasir. Terus sampai langit ketujuh dibandingkan dengan ars Allah itu ibarat cincin yang dilempar di padang pasir. 7 lapis langit itu adalah cincinnya dan ars Allah adalah padang pasirnya. Dan Allah lebih besar dari itu. Maksudnya Allah lebih besar dari ars. Allah lebih besar dari itu. Kalau Bapak tanya itu ars itu di mana? Dia lokasinya di luar jagat raya. Di luar jagat raya. Berarti nggak bisa disebutkan di mana ya? Jadi kalau ibaratnya jagat raya ini hancur, itu hanya bagian kepingan satu buah cincin dari berkali lipat, 7 kali lipat, 8 kali lipat ukuran padang pasir. Oh gitu. Jadi arsinya di padang pasir atau di jagat raya? Ukurannya perbandingan kurang lebih antara cincin dengan padang pasir. Oh gitu. Pak Bom bisa di-share screen nggak Pak Bom? Coba nih baca nih. Ari. Kekecilan sih Pak. Silakan bacakan Pak. Oke, saya gedein. Enggak, kamu baca aja. Saya besarin. Supaya jelas. Iya dibacakan. Baca. Tuh, Ari. Dibacakan saja Pak. Saya lagi. Oke, saya bacakan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal dan bertakhta di atas air. Ini arsinya di atas air. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan singgasananya di atas air. Di surat Hud ayat 7. Allah bersemayam di atas arsi. Istawa ala arsi. Al-Araf ayat 54. Al-Hadid ayat 4. Al-Sajdah ayat 4, Al-Furqan ayat 59, Taha ayat 4 dan Yunus ayat 3. Udah karungin. Yang memikul arsi dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Surah Ghafir ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan singgasananya sebelum itu di atas air. Nah, kemudian hadis mengatakan Iblis alias Dajjal juga tahtanya di atas air. Riwayat Abu Quraib Muhammad bin Allah dan Ishaq bin Ibrahim. Teks milik Abu Quraib, Abu Muawiyah dan segala macam. Muslim nomor 502, hadis Muslim, Sahih Muslim 5032. Hadis Ahmad 13858, 11490, 14632. Sama-sama bertahta di atas air. Ini kembaran 11-12, tetanggaan atau bersaudara? Silakan Ari jelaskan. Beda. Yang Dajjal itu adalah di bumi. Sedangkan tahta Allah, ars Allah di atas air itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan penciptaan langit dan bumi itu setelah Dajjal itu punya tahta ketika bumi itu sudah tercipta. Ya beda lah. Sedangkan saya bilang barusan bahwa ars Allah itu adalah makhluk Allah yang paling terbesar. Halo? Halo, Ari. Oh, ya. Ari, kamu duduk di atas air atau kamu duduk di atas kursi? Si Madia duduk di atas kursi juga. Sama atau beda? Beda. Allah duduk di singgasana itu bukan seperti manusia duduk seperti Bapak atau manusia yang lain itu duduk. Nah, Allah tidak membutuhkan ars. Kok kamu bertanya?
Nah, kok kamu bertanya tadi Tuhan Allah lahir. Kamu bertanya Tuhan lahir, Tuhan mati. Kamu bisa sekarang giliran ini kamu bisa mengelak. Enggak, giliran ini kamu bisa mengelak. Ya, saya bukan mengelak. Nah, coba jelaskan ini. Ketika saya tanya itu, Bapak mengelak. Karena itu akan mungkin mengguncang, keimanan Bapak. Ini yang mengguncang. Ini saudara kembar. Makanya saya tanya, ini saudara kembar atau sepupu atau satu? Dajjal itu di bumi. Dajjal itu baca Ikro Ari Ikro, iblis alias Dajjal bertakhta di atas air. Allah Subhanahu wa taala tinggal dan bertakhta di atas air. Air mana terserah dia. Di atas mau di atas air apa? Terserah. Hari ini kan tadi Pak Lidara nyampaikan data nih. Kamu tadi bilang air yang berbeda itu datamu dari mana? Maksudnya beda dari mana? Itu jelas-jelas Kak. Allah bersinggasana di atas air itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya tanya. Kamu air apa? Air apa? Kamu berarti nggak percaya sama Quranmu sendiri. Kamu nggak percaya sama Quranmu sendiri. Hud ayat 7, Al-Araf ayat 4, Al-Hadid ayat 4. Kamu mau bikin dalil sendiri. Kamu mau bikin dalil sendiri. Ini dalil dari Quranmu sendiri. Saya berasumsi seperti apa kok airnya beda. Saya bilang Dajjal itu air yang ada di bumi. Sedangkan tahta Allah, ars Allah itu sebelum penciptaan bumi. Dari mana ada air sebelum bumi itu tercipta? Berarti bukan air yang bumi. Itu bukan air yang dalam bumi. Itu kan tafsiranmu, Ari. Itu kan tafsiranmu. Makanya tidak, itu secara logika. Secara logika kamu harus sebentar. Bukan itu. Yang berbeda dengan air Dajjal. Mau air yang berbeda, mau air keruh, mau air apa, kamu harus menyampaikan data. Artinya ada satu pendapat dari ulama bahwa ini air yang berbeda gitu loh. Jadi jangan kamu menjelaskan sendiri gitu loh. Karena Pak Lidara ini datanya udah jelas, dia nyampaikan ayat. Maka kamu dari mana ada air? Menurut dia berarti airnya itu mengambang di angkasa, airnya di angkasa. Mungkin pikirnya dia begitu. Iya. Air apa ini? Coba pendapat ulama mana, Ari? Tolong dipaparkan. Dia sudah menyangkal Qur'annya sendiri. Ini surah banyak, Hud ayat 7, Al-Araf mengatakan singgasananya di atas air. Nggak pernah disebut airnya air apa. Air, pokoknya air. Yang namanya barang cair itu air. Ari dibalik jadi kalau punya otak ya. Ari dibalik air. Dari mana ada air? Di atas air mani kali ya, Ari. Di atas air mani. Mungkin Pak. Silakan yang lanjut yang lain. Dia udah saya aja. Dia sudah saya karungin. Bom, karung lagi satu Pak Bom. Justru Ari, kalau kamu ngomong pakai otak, air mana yang bisa disinggahsanain gitu loh. Jadi kamu ngomong pakai otak, tapi ini kamu ngomongnya nggak pakai data. Tidak ada data yang Pak. Saya tanya Pak Jeki. Mana datamu? Mana datamu untuk menyangkali data ini mana? Saya tanya sama Bapak Jeki. Bahwa ini air yang berbeda. Tolong dulu. Diminta datanya, malah lu nanya. Iya, kamu jangan menafsirkan sendiri. Air yang di dalam Hud tersebut itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Apakah sama dengan air lautan? Tentu tidak. Yang diminta datanya. Jadi yang dimaksud ini air lautan. Bukan. Atau air apa? Nah, gimana sih? Hanya air. Air apa? Ari, ceritamu itu kamu ambil dari mana? Ketika Anda bertanya secara ini kan logika dasar ya. Sama halnya seketika tadi saya tanya kepada kalian, besaran mana antara Tuhan dengan
dengan surga. Sama hanya ketika kalian mengejar-ngejar, sudah dijawab, dikejar lagi, dijawab, dikejar lagi. Jangan loncat-loncat. Enggak, Loh, gini kamu aja. jawabnya gimana? Kamu bilang itu air sebelum penciptaan, ada air sesudah penciptaan, ya kan? Nah, sekarang kamu jelaskan dalil mana yang memisahkan kedua Pak air Bom, ini gitu. bukain Tolong. share screen saya Pak Bom. Tolong Pak Bom share screen saya Pak Bom. Tolong help. Ini ada yang bisa telepon nggak nih ya? Ada yang bisa telepon? Adanya aja. Intinya saya semakin yakin dengan surat Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Iya kan, memang itu keyakinanmu. Emang sebelumnya kamu kurang yakin. Itu kan lucu, itu kan keyakinanmu yang harus kamu yakini. Silakan aja. Ternyata sekarang kamu buktikan air itu air apa gitu loh. Ini tadi pertanyaannya Pak Lidara, ini nanti menyangkut ke pertanyaan saya sebenarnya gitu loh. Nah, silakan kamu coba jawab ini. Ini air apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu? Besaran mana antara Tuhan dengan lebih besar? Besaran mana Tuhan dan surga? Iya. Artinya begini, kalau kamu mau compare, ini nanti akan menjawab. Makanya Pak Lidara tidak menjawab. Sebenarnya kamu itu sudah punya jawaban sendiri yang nanti akan menjawab pertanyaanmu sendiri gitu loh. Jadi ada pertanyaan yang lebih logis tidak dari itu gitu loh. Nggak ngerti. Jadi kamu jangan ngerti itu. Gitu, iya, kamu jangan membuat Tuhan itu seperti benda, bangkunya harus besar luas seperti dia gitu loh. Nah, tapi kalau di Quranmu, dalam kitabmu, dia itu diberikan sebuah wadah, memang tempat dia bersinggah sana, seperti Kuan Im gitu loh. Ada tempatnya, ada wadahnya gitu loh. Nah, maka ya kita dengan jawaban masing-masing. Tuhannya Islam atau Bapak? Kenapa? Yang punya singgasana seperti Kuan Im itu Tuhan yang siapa ini? Tuhan Allah kamu atau kan, Bapak? Ya Tuhanmu lah. Beda. Saya bilang beda. Bilang beda lagi. Sekarang begini, Tuhan ada di mana sekarang? Tuhanmu ada di mana? Di atas ars. Tapi bukan di atas ars. Sebentar. Pernah turun nggak ke bumi Tuhanmu? Tidak pernah turun. Tidak pernah turun? Tidak. Yakin kamu? Tidak. Nah, makanya saya bilang lagi nih, yakin nggak? Yakin. Ini kamu jawab sesuai keyakinanmu sendiri atau kamu terlalu fanatik sehingga kamu jadi kurang baca gitu loh. Anda mau saya tampilkan hadisnya tidak? Hadis yang Allah turun di sepertiga malam itu kan? Saya tahu hadis itu. Anda masih coba jelaskan. Allah turun juga ada. Iya. Oh, nggak apa-apa. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud. Pasti kamu menyampaikan, oh bukan berarti Tuhan turun, bukan berarti Tuhan turun, ya kan? Betul nggak? Betul. Pak Bom, bukain ya, lagi. Betul. Nah, terus lanjutkan. Terus? Lanjutkan penjelasannya. Ya. Sementara hadisnya bilang turun. Nah, coba kamu teruskan dulu. Ya, jadi saya kejar kamu. Coba. Saya punya satu pertanyaan dari tadi tidak ada satu yang mau menjawab. Kok jadi saya menjelaskan? Kamu bilang tidak turun. Karena takut mengguncang keimanannya. Kagak ada takut mengguncang. Kita buka pertanyaan seluas-luasnya buat kamu kok. Ari, sebentar. Izin dikit. Pak Ari, saya jadi lucu sama kamu. Bener deh. Ya, takut mengguncang keimanan. Brother, keimanan kita tuh berdasarkan Tuhan yang benar. Dengar dulu Pak, sebentar Pak Jeki. Kita tuh beriman yang benar. Kita percaya Tuhan kita baik, ya. Orang logika begitu, karena padanya juga begitu. Yang menyesatkan itu pasti iblis, ya kan? Nah, tapi kalau Allah yang menghalalkan anak kecil kawinin, itu iblis apa bukan? Kalau beriman sama Allah seperti itu, menghalalkan Pak, menghalalkan itu bukan berarti
Bukan mewajibkan, memang tahu. Ya, Tapi kenapa menghalalkan? Mengapa menghalalkan? Menghalalkan itu artinya mengizinkan. Nah, artinya, kenapa mengizinkan? Boleh. Kenapa mengizinkan? Kenapa? Itu anak bukan kaleng sarden, bukan mainan. Itu manusia. Ngerti kamu? Manusia itu. Orang. Betul. Itu semua adalah orang. Tapi kalau misalnya mereka itu bisa setelah terjadinya menstruasi, why not? Anak kecil yang belum menstruasi. Anak kamu mau nggak Ari digituin, Ari? Anakmu mau? Surah 65 ayat 4. Mau sampaikan ayatnya? Sebentar sang penggugat. Ari, anakmu mau nggak begitu kan? Enggak, kamu anakmu mau nggak begitu? Anakmu mau nggak begitu? Nggak usah begitu, Pak Lidra. Loh, kamu bilang kan katanya sudah wajar kalau sudah menstruasi. Kalau anakmu yang begitu bagaimana? Betul. Sekarang kita lihat di kampung-kampung. Kamu setuju? Ketika anak sudah menstruasi. Ketika anak-anak sudah menstruasi, itu rata-rata di kampung-kampung itu para wanita sudah pada menikah. Iya, anakmu begitu setuju nggak kamu? Kalau anakmu yang begitu setuju nggak kamu? Setuju nggak kamu? Pertanyaannya betul apa tidak? Kalau anakmu begitu setuju atau tidak? Betul apa tidak? Udah, nggak usah pakai, nggak usah menyerang pribadi. Setuju atau tidak? Pak Lidara aja yang mau bacain. Ya suruh Ari aja baca, biar dia sadar gitu loh baca. Pak Bom kenapa ya? Itu udah saya buka tuh. Nih share screen nih Pak Bom. Nih, ini kan, yang ini kan. Nah, itu Pak Bom tolong share screen Pak Bom. Lagi ngantuk. Ini kan. Belum lihat. Nah, digedein aja, Pak. Gedein, oke. Ini kan? Dulu pakai nunggu makanan dia. Minum susu panas, minum makan pisang goreng. Iya, jangan lupa share screen-nya dibuka lagi dong Pak Bom mau dibaca. Tuh baca Pak. Oke, tafsir pertama ya. Sebentar, saya cubit dulu HP saya. Para istri yang ditalak dan sudah tidak haid lagi karena mereka sudah tua. Bila kalian ragu, turun Pak. Lidara turun dikit. Oh turun, oke, tuh, udah itu. Terus. Kurang Pak, kurang. Nih. Nah, udah stop up. Para istri yang ditalak dan sudah tidak haid lagi karena mereka sudah tua, bila kalian ragu tidak tahu apa hukum mereka, maka idah mereka adalah 3 bulan. Demikian juga wanita yang masih belum haid, idahnya 3 bulan. Yang apa? Yang belum haid. Ya, tafsir kedua. Dari Al-Mutasar, Markas Tafsiriyat. Nih, biasanya si Madi yang paling seneng nih kayak gini nih. Tafsir-tafsir dari sini nih. Wanita-wanita tertalak yang menopause karena usia yang sudah tua. Jika kalian ragu bagaimana ibadah mereka, maka idah mereka adalah 3 bulan. Dan wanita-wanita yang belum sampai pada umur haid karena masih muda, maka idah mereka adalah 3 bulan juga. Yang apa? Karena masih apa? Karena masih muda ya. Ya Pak Ari ya. Turun lagi Pak. Oh kelewat Pak. Oh stop. Ya.
wanita-wanita yang diceraikan yang telah menopause karena usianya telah lanjut, jika kalian meragukan perhitungan masa idah mereka adalah 3 bulan Amariyah dalam kurun Hijriah. Begitu pula idah wanita-wanita yang belum mengalami haid karena usianya masih muda. Lagi ya, udah 3 ya. Apa jawaban kamu? Halo. Ya amit-amit, 6 tahun 3 bulan udah dikerjain ya. Dia nggak bilang umur Pak Huta Barat. Intinya kan masih belum haid, nggak apa-apa berarti. Iya, umur 6 tahun, dia idahnya 3 bulan itu dikerjain. Mana ada di situ anak kecil, Pak? Ya, lu baca dong itu. Wanita-wanita yang belum mengalami haid karena usianya masih muda. Sebentar. Ayat berapa? Masih belum haid itu. Ayat berapa? Saya buka koran saya. Surah 65 ayat 4. At-Talaq. Ini yang ditampilkan tafsirnya. Perempuan-perempuan yang tidak lagi haid di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu untuk masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Begitu pula dengan perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya dia menjadikan. Nah, ini anak kecil mana, Pak? Perempuan-perempuan tidak haid apa? Perempuan-perempuan yang tidak haid itu maksudnya menopause. Di atas sudah ditulis menopause. Iya, yang tidak haid kan? Yang pertama baca lagi ulang dari awal. Paling ke atas, paling atas. Perempuan-perempuan yang tidak lagi haid menopause di antara istri-istrimu. Nah, kan? Itu udah menopause kan? Itu udah menopause. Iya. Nah, tidak haid lagi itu menopause. Adalah 3 bulan. Dan begitu pula dengan perempuan-perempuan yang tidak haid. Nah, itu siapa? Bisa jadi hamil. Hamil ada lagi di situ tulisannya. Pak, jangan turun Pak, ke atas. Jangan diturunin Pak, ke atas. Makanya kamu jangan lompat-lompat kayak Mario Bros. Sebentar. Mana sih tadi? Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, Pak, ke atas Pak, minta tolong. Ya. Lewat dah, stop dulu. Ya. Baca ulang ya. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi dalam kurung menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Siapa itu? 2. Itu kan dua objek yang dibicarakan, Ri. Itu perempuan-perempuan yang tidak haid siapa? Gini, perempuan-perempuan yang tidak haid itu bisa jadi perempuan, ya memang begini, bisa anak kecil, bisa yang belum terjadinya haid, bisa seorang wanita hamil, dan bisa seorang wanita yang perempuan hamil ada di situ juga. Baca dulu kata-katanya. Dan perempuan-perempuan yang hamil itu ada di situ kata-kata selanjutnya. Perempuan-perempuan yang tidak haid. Berarti sesuai yang dikatakan Ari, opsi terakhirnya itu ya tinggal anak-anak yang belum cukup usia. Ya bisa juga dengan wanita-wanita yang memang dia itu tidak
dengan punya kamu penyakit dia tidak haid. Enggak, ada Udah, wanita Aduh, punya kamu bawa penyakit lagi. kamu Bukan, sekali sebentar, ini. Pak. Tadi dia mengatakan ada kemungkinan anak-anak, tapi ada kemungkinan hamil. Tapi di situ sudah ada hamil, berarti kan tinggal kemungkinan yang terakhir, yakni anak-anak. Itu kamu yang bilang sendiri Ada tadi, Ri. kemungkinan ketiga. Terus kamu bilang Ya, tadi betul. bilang penyakit lagi. Ada kemungkinan Terus nanti ketiga kamu bilang adalah orang-orang yang operasi betul, wanita transgender yang lagi. Betul. Opsi yang ketiga adalah bisa jadi seorang wanita yang memang tidak menstruasinya tidak teratur. Bisa jadi 2 bulan dia tidak haid. Nah, sekarang kan kamu bilang ini bisa jadi, ya kan? Yang di bawah itu, yang tadi saya bacakan tadi, itu kan ulama-ulama kamu yang ngomong. Karena umur masih muda. 3 tafsir, tulisannya sama semua. Karena umur masih muda. Dan tidak ada yang bilang sakit, Pak ya? Tidak ada yang bilang sakit. Tidak. Nah, yang sakit siapa, Ari? Sekarang gimana? Ya itu selalu apa? Sudah. Nah? Ya lalu apa? Sudah lari. Bukan, ini maksudnya gimana? Menurut kamu ini gimana? Kalau ada kondisi gini, kalau ada kondisi wanita yang menopause atau yang tidak haid, itu masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau misalnya ada wanita yang hamil, maka masa iddahnya adalah setelah melahirkan. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid, itu jelas ya, itu anak-anak ya, fix ya. Bisa jadi, kan saya bilang bisa jadi. Iya, berarti karena lu masih ragu-ragu, bisa jadi. Kita tanya yang lebih jago, siapa? Ulama. Itu tadi udah gue baca duluan di atas. Iya lah, Pak. Ya yang normal juga pasti ngutip dari ulama, Pak. Ya kan, Ari ini karena siapa? lu masih ragu-ragu, karena Anda masih ragu-ragu, Pak Ari. Saya ambil yang ulama juga. Ya, kenapa? Bukan ragu-ragu, saya bilang kan bisa jadi. Ya kan karena kamu ragu-ragu kan, karena kamu bilang bisa jadi. Walidara. Yang saya ambil itu ulama. Walidara. Iya, Pak. Walidara. Ya. Gambarnya dihilangkan, Pak. Jangan, Pak. Itu nanti kena di YouTube, undang-undang YouTube dihilang. Pak Cilar tahu. Jangan. Gambarnya hilang. Ya. Oke, mantap. Silakan lanjut. Ya. Gimana tanggapanmu? Tanggapan yang mana? Bapak mau saya menanggapi yang mana? Gimana tanggapan? Ya udah, Pak. Menyembah Allah sudah. Begini. Ayat tersebut adalah menjawab kemungkinan yang terjadi. Saya bilang. Karena wanita itu kan kondisinya banyak. Bisa kondisi normal, kondisi menopause, kondisi hamil, kondisi sakit, atau memang anak kecil. Atau maksudnya belum atau transgender gitu. Atau transgender. Terserah whatever lah. Seperti itu. Iya. Ya, berarti yang itu ulama-ulama kamu bilangnya kan itu karena umur masih muda. Ya, terus? Jadi gimana? Yang jago yang tahu soal agama Islam, yang paling tahu agama Islam siapa? Kamu apa ulama? Ulama. Nah, terus kamu mau nafsirin sendiri, itu ulama kamu mau dikemanain? Oke, kita anggaplah Pak Ari menyetujui itu, ya kan? Karena ulamanya sudah ngomong begitu. Ya sudahlah, menyerah aja, ya kan? Nah, kemudian kita lanjut, Pak. Poin kita adalah apa poin? Bukan Pak Jeki. Kalau kita beriman, etika kita nih, kita butuh Allah yang Maha Penyayang. Ya, moralitas ya. Manusia. Moralitas kita, etika kita. Tapi kalau yang seperti ini, itu anak kecil kan manusia, bukan kaleng sarden, bukan mainan.
Kalau ini ayat keluar, ada ayat ini, ya, Bapak Jeki coba cari itu fatwa di Mesir. Pak Jeki tahu nggak? Saya di Mesir nih, banyak yang murtad nih gara-gara fatwa ulama. Ada 2 fatwa ulama yang membuat banyak orang Muslim di Mesir murtad. Ini salah satunya. Yang kedua adalah fatwa menghalalkan, maaf kotor ya, sedikit ya, menghalalkan susu perempuan pada orang sekitarnya, laki-laki sekitar dia. Tahu nggak? 2 fatwa itu sudah membuat berapa banyak orang Mesir yang jadi murtad. Sekarang di wilayah kakek moyang saya ini, kakek buyut saya ini, sudah mayoritas Kristen. Yang Muslim udah kehitung. Persusuan saudara itu Pak ya maksudnya? Persusuan saudara itu ya? Bukan saudara, persusuan laki-laki. Jadi kalau laki-laki mau ketemu sama perempuan atau perempuan mau ketemu laki-laki, itu wajib memberikan susunya hisap sebanyak 10 kali. Udah tahu ya? Saya kasih linknya ya. Ini kita gini Pak Jeki. Ceritanya begini Pak Jeki. Sebentar, Pak Jeki. Ada yang ya. Sebentar Pak, konteks saya begini. Yang saya pernah dengar waktu itu ada seorang yang mengadu bahwa ada yang cemburu kepada saya ketika ada seorang laki-laki yang datang, kemudian Nabi berkata bahwa, oh tenang aja, jadikan dia saudaramu dengan cara memberikan susu gitu loh. Itu Setahu saya salah. begitu, Itu tapi di hadis Pak. Itu di hadis oh kan. gitu ya. Silakan Pak. Gimana? Itu bukan saudara Pak, itu anak angkatnya si Salim. Tapi si Salim ini udah gede. Jadi ceritanya si Sahlah ini ya nggak punya anak, dia ngangkat anak namanya Salim. Nah si Salim ini udah gede, si Salim matanya kayak genit-genit gitu Pak, matanya kayak genit-genit. Jadi lakinya nggak suka, lakinya si Sahlah. Makanya si Sahlah ngadu sama Nabi. Si Nabi bilang, susuilah dia. Si Sahlah nanya, kok saya susuin dia? Dia kan bukan anak kecil, udah gede. Nabi bilang, iyalah, susuin aja dia. Sambil ketawa lah gitu Nabinya. Akhirnya disusuin sama dia. Udah jadi deh. Jadi mahram ya kalau salah namanya itu. Nah itu asbabun nuzul, keluar fatwanya itu. Dari situ Pak. Nah sempat heboh di Mesir situ. Jadi ceritanya itu reporter nanya sama ulamanya Mesir ini. Jadi saya kerja di stasiun TV ini, saya harus memberikan susu saya untuk semua laki-laki sini. Iya, kata ulamanya. Ngamuk, murtad langsung. Pak Jeki kalau mau videonya saya kasih di YouTube ada Pak. Itu video udah lama banget. Silakan Pak, nanti linknya kasih Pak. Saya baru tahu nih beneran. Ari udah tahu belum? Mas, saya baru tahu Pak. Boleh. Saya juga belum tahu. Boleh dong nanti saya di share. Ntar murtad loh Ri. Nggak bisa share di sini, nanti Pak Bom kena strike. Bukan, share di itu aja di live chat chat aja. Pak Bom tolong nih linknya, hadisnya nih buka aja Pak. Ini buka Pak, share screen-nya Pak. Biar baca. Oh hadisnya ada lagi Pak? Ada dong. Pak Jeki sendiri ini nggak tahu hadis. Pak Jeki bukan tidak tahu. Malu dia tahu. Pak Jeki. Itu satu di private chat Pak Jeki. Pak Jeki bukan tidak tahu, malu untuk tahu. Ini baca aja nih di share screen Pak, di screen udah ada nih Pak. Pak di screen udah ada, baca aja Pak. Saya capture. Siapa yang baca Pak? Silakan Pak Jeki, silakan. Oh. Jangan suruh saya baca ya, malu saya. Link udah di private chat ya, ada 2 tuh. Siapa? Saya cubit sebentar kayak Pak penggugat. Jangan kasih. Ya telah menceritakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far bla 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 bla. Kemudian dia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, kenapa laki-laki yang sudah
balik itu bebas masuk ke rumahmu, yang saya tidak suka jika dia ke rumahmu, tanda tanya. Humaid berkata, maka Aisyah menjawab, kenapa kamu tidak mengambil teladan dari Rasulullah? Tanda tanya, dia melanjutkan, sesungguhnya istri Abu Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim yang sering masuk dalam kurung ke rumahku, padahal dia dalam kurung telah balik layaknya seorang laki-laki, tanda tanya, dalam kurung, saya khawatir jika pada diri Abu Hudzaifah ada sesuatu, tanda tanya. Maka Rasulullah bersabda, susuilah supaya dia boleh menemuimu. Susuilah, tapi mungkin ini susu kaleng atau susu apa gitu, Pak. Ya pakai dot, pakai botol dot. Ada lagi di bawahnya mungkin, Pak? Halo? Catatan kaki itu. Oh, oke, baik. Berarti ini Sohi, Pak, ya? Kalau nggak salah sih ada 2 hadis deh ini. Iya, kayaknya ada beberapa begitu. Oh, berarti kasusnya seperti itu. Nah, ini yang Pak penggugat maksud adalah ini mau dilegalkan, Pak, ya, atau bagaimana kira-kira? Sudah dilegalkan. Oh, walah. Itu linknya di private chat ya Pak Jaki ya? Siap, Pak. Siap. Ya, Gimana tinggal kira-kira? di download, dilihat aja. Berarti itu kejadian udah lama Pak. Ya, berarti ini bisa saya katakan ini sunnah dong. Kalau nggak sunnah, itu lama-lama fatwa Mesir itu bego semua berarti Pak. Ya kan? Iya. Saya baru dengar ini. Kalau saya, konteksnya begini. Kalau saya juga tidak tahu apakah itu hadisnya itu sahih atau dhaif. Makanya saya juga cukup tertarik apa ini? Ya, sebentar. Gini aja. Pokoknya gini. Tunggu. Jadi gini, pokoknya kalau nggak sesuai, nggak baik, nah anggap aja itu dekat sohi gitu, selesai. Gini, Pak Ari. Kalau mau tahu tentang status dhaif, bisa dipakai apa enggak, kamu cari di YouTube Syekh Umar yang dari Irak. Ya, Syekh Umar yang dari Irak, kamu cari ada translasi terjemahannya. Kamu nontonin, biar dia yang jelasin apa status hadis dhaif itu bisa dipakai apa enggak. Oh, kita juga bisa buka dari bukunya silsilah hadis ad-dhaif dari Syekh Albani. Iya, kan masalahnya kan di YouTube ada ulama Syekh Umar yang dari Irak. Tinggal kita lihat aja, denger aja dia ngomong apa. Ulama itu kan banyak. Ya iya, kan ulama lebih pintar dari kita. Iya. Ulama lebih ngerti. Bukan berarti ulama Syekh Umar itu adalah yang terbaik. Betul. Tapi kalau ada ulama yang bilang ini, ulama bilang ono, yang satu bilang A, yang satu bilang B, ya kita mesti mikir dong yang mana yang kita ikuti. Betul. Iya, betul, Bapak, betul. Status itu apa? Makanya kita itu tidak bisa harus kita itu tidak boleh bulat-bulat menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh para jadi gini, para guru. Jadi bukan kata guru A kata kita, B kata guru B kata kita. Itu tidak boleh seperti itu. Betul, betul. Ada nyanyian tuh, Bi. Tai kambing bulat-bulat dimakan jadi obat. Jadi kita harus menunjukkan segala sesuatu itu pada dalil. Pertanyaannya adalah apakah dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Mesir itu sahih apa tidak? Masalahnya kan seperti itu. Jadi masalahnya, Mister, itu ulama kan bukannya satu orang. Itu kan kayak MUI-nya di Mesir. MUI Indonesia itu tapi yang di Mesir. Maksudnya kayak dewan ulama. Gitu ya. Jadi gini, ya, kalau ada sesuatu yang Ari gini, ulama itu bukan cuma di Mesir, ada ulama di Amerika. Saya bantu kamu, Saya bantu kamu,
Iya, saya ini bantu sebentar ya. ngomongin ulama yang di Mesir yang keluarin fatwa itu. Makanya kan saya Kita nggak bilang, ngomong ulama yang di Amerika. saya juga tertarik. Enggak, makanya saya bilang saya juga tertarik pembahasan yang Pak Sambo Gugat tampilkan apa yang terjadi di Mesir. Makanya saya minta, saya juga mau mencoba mengklarifikasi kok bisa begini. Yang salah itu siapa? Yang salah itu apa? Makanya saya juga cukup tertarik. Kamu tahu nggak pakai Jalalain apa? Sebentar Pak Mordekai. Kamu tahu nggak pakainya Jalalain apa? Tahu nggak? Maksudnya apa? Tentang hadisnya si yang dari Pak Lidara itu. Yang dari Pak Lidara kan? Yang hadis tadi, iya. Tahu nggak dibilang apa? Suruh pakai cangkir. Disuruh pakai cangkir. Kan bego banget ya. Saya bilang, kenapa? Ini soalnya si Sahla ini kan perempuan yang nggak punya anak. Itu perempuan, maaf payudaranya kalau nggak punya anak, dipencet juga nggak keluar-keluar tuh susu. Bagaimana pakai cangkir ya? Kan perempuan baru bisa ada air dipencet kalau dia mau punya anak. Atau dia punya anak bayi. Ya kan? Kalau nggak punya kan kita pencet juga nggak keluar kan? Iya, nggak keluar. Saya minta waktu sedikit aja sebentar aja. Oke. Jadi itu kan sudah jelas, nggak mungkin lah itu kalau belum ada bayi tiba-tiba ada susu kemudian masukkan cangkir. Setahu kita kan di ilmu kedokteran itu kan habis melahirkan baru ada air susu ya, clear di situ. Jadi begini Rik, ya. Lebih baik begini Rik kalau dalam diskusi Rik, ya. Apalagi menyangkut itu ya Rik ya, hadis misalnya ya. Misalnya tidak sesuai dengan hati nurani Ari, udahlah anggap aja itu doib Ri gitu, selesai Ri, jangan kamu terima gitu, ya. Pak Bambom tolong share screen-nya dibukain Pak Bambom. Betul nggak Ri? Karena tidak sesuai dengan hati nuranimu kan? Sesuai nggak ini dengan hati nuranimu Ri? Ri, ini sesuai nggak dengan hati nuranimu? Sesuai nggak? Tidak. Nah, ya kalau ini memang benar-benar tidak sesuai dengan hati nuranimu, belum tolak walaupun seandainya ini benar misalnya gitu. Anggap aja bagi kamu hadis ini doi, tapi bagi orang lain belum tahu ya. Gitu aja deh. Iya, betul. Gitu ya, bagi kamu kan. Nah, berarti kebenaran di situ abu-abu ya.